Jadi hari ini saya mau nyukurin bulu bagian omyok si Jumbo. Jadi saya udah praktekin ini ke Mahameru dan Rajendra. Oke. Oke, assalamualaikum para semua, selamat datang kembali di channel Padepokan Riva Jaya. Apa kabar? Semoga para semuanya sudah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bare, jadi hari ini mungkin akan sedikit berbeda. Jadi buat para semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya semua lancar, gak ada bolong di siang hari atau tiba-tiba jajan ke warung. Jadi semoga buat para semua puasanya lancar, tamat sampai 30 hari ke depan. Oke, bare, jadi di hari keempat ini aktivitas walaupun puasa kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi hari ini saya mau nyukurin bulu bagian omyok si Jumbo. Jumbo ada di sini. Buat pada semua mungkin yang belum nonton video kita yang kemarin, Jumbo ada di sini nanti. Nih, videonya sama linknya nanti bisa ditonton. Jadi kemarin kita cuma seka-seka aja, seka-seka bersih-bersih sama butik. Jadi hari ini rencananya saya mau sharing juga sama bare semuanya. Gimana sih biar bulunya itu bisa panjang? Karena saya juga masih tahap belajar. Jadi kita di sini bisa sama-sama belajar. Jadi saya sebelumnya juga udah pernah peragain ini ke Mahameru sama Rajendra. Kita buka dulu ya biar kelihatan jelas. Jadi Mahameru ini kita udah pernah cukur di usia 3 bulanan. Kita udah pernah cukur di usia 3 bulanan bagian depan sininya. Jadi sekarang usia 6 bulan setengah. Omyoknya udah panjang. Jadi biar nanti makin dewasa ya makin panjang lagi, makin lebat. Mudah-mudahan lancar, gak ada hambatan. Kalian bisa lihat sendiri nih, ya 3 bulan. 3 bulan, usia 6 bulan, sorry. Jadi waktu usia 3 bulannya kita habisin bagian depannya. Jadi ini udah cukuran 2 kali ya. 2 kali, sempat cukur 2 kali karena gimbal dikit waktu itu. Kita cukur lagi, jadi sekarang udah lurus, udah mulai lebat. Jadi ini usianya sekarang ke 6 bulan setengahan, mau 7 bulan. Udah segini, ya udah lumayan cukup lebat lah. Jadi saya peragain sekarang baru belajar juga, jadi baru saya praktekin ke Mahameru sama Rajendra. Rajendra juga kemarin cukuran pertama, ya linknya juga ada di sini nih, di sini. Itu bisa ditonton. Jadi saya praktekin juga ke Rajendra, karena Rajendra sebelumnya pernah kita cukur juga bagian depannya. Tapi kalau Jayabaya belum pernah, jadi Jayabaya kita cukur abis sekarang. Kemarin yang cukuran pertama yang ke 6 bulanan, Jayabaya dihabisin. Nah sekarang saya mau praktekin lagi ukuran yang 3 bulan ini, bagian omyoknya aja ke Jumbo. Oke, jadi buat teman-teman belajar juga, yang mudah-mudahan bare semua bisa mempraktekkan juga karena saya sudah coba sendiri. Semoga bisa jadi manfaat buat semuanya. Oke, kita langsung turunin dulu si Jumbonya. Bare, jadi Jumbonya udah di sini. Jadi kita sekarang mau cukur bagian sini ke sini, omyok di sininya. Kelihatan. Nah, bagian omyok sini depannya aja. Jadi kita basahin dulu. Jadi mudah-mudahan harapan saya nanti pas sudah pada gede omyoknya itu panjang dan lebat. Jadi di sini nih ada sancak kembang juga. Jadi bagian depannya doang nih. Bagian depannya doang, jadi udah panjang segitu. Ini usianya masih 1,5 tahun kurang lebih, 1,5 tahun lebih lah. Ya bagian depan sininya aja nih. Udah kelihatan nih beda di sini nih. Oke. Ini biar panjang bagian depannya, bagian atasnya masih dihabisin biar rapi lah. Belum cukuran lagi udah gimbal. Jadi kalau yang usia segini bagian depannya aja nih, bagian depannya aja. Jadi bagian sininya masih panjang. Di bagian bulu depannya ini aja nih kita habisin segini nih. Patokannya biasanya dari telinga nih, dari telinga ini set ikutin ke bawah sini. Biasanya segini. Itulah kita lihat eksekusi bulu depannya, kita potong Jumbo. Pas sekarang hitungannya 3 bulanan. Kita bawa mesin cukurnya. Jadi seperti biasa kalau domba lagi di luar dibersihin, kebersihan kandang nomor 1. Bersihin, disikat-sikat semuanya. Nah, ini yang putih-putih bekas ini, bekas bataringan, hebel. Jadi karena Jumbo masih kecil, kepemakanan agak tinggi, jadi kita pasang di sini hebelnya. Biar bisa dicabut sama dipasang. Ini kan bulunya hitam nggak kelihatan ya. Kita
cukur dulu depannya. Nah, habisin bagian depannya, di patokannya telinga, cuma depannya. Jadi sampai batas dagu, patokannya sampai batas dagunya. Sebagian pinggir itu setelinga. Jadi depannya aja kita habisin sejumbo bocil nih. Bagian depannya. Jadi saya udah praktekin ini ke Mahameru dan Rajendra, ya hasilnya alhamdulillah bisa terlihat sendiri. Mudah-mudahan pertemuan tanduk bulu depannya bisa lebat dan panjang. Mungkin kelihatannya agak sedikit ngewa apa ya bahasa Indonesia? Jelek, bukan jelek, apa ya? Ngewa teh lagi jelek untuk dilihat lah. Jadi lagi kurang enak untuk dipandang, lagi kecilnya. Bahasa Sunda nama ngewa. Bulunya hitam nggak kelihatan. Jadi pastikan bagian palang dada di kandangnya yang kayak gininya harus bersih ya, karena saya ngalamin dulu tuh Mahameru, bagian sininya baru dicukur, bagian ombak depannya bulu surainya baru dicukur, tapi karena palangnya kotor, palang dadanya kotor, jadi sempet ada kuris atau borok. Jadi pastikan kandangnya selalu bersih dan palangnya juga kebersihan kandangnya nomor 1. Jadi biar dombanya nggak ada penyakit atau apa. Jadi waktu itu Mahameru di bagian sininya sempat banyak boroknya, banyak kurisnya karena waktu itu nggak bersih palangnya. Jadi bisa jadi pelajaran juga lah buat semuanya. Kebersihan kandang nomor 1. Udah mulai mau beres, udah mau selesai. Ganti ukuran dulu, dirapihin dulu sama Amang Olil. Dirapihin dulu bagian sininya. Jadi nanti kalau cukuran ke yang pertama ke 6 bulan semua habis kecuali bagian sini depannya. Bagian depannya kita habisin duluan, rapihin dulu. Sejumbo favorit nih bulu sambung kayak gini, cakep. Depannya habis tuh, udah botak gitu, jelas nih kelihatan. Nah. Oke, udah selesai. Mungkin kita mau butik lagi dikit ya bagian sininya. Karena greget kalau lihat masih kecil ininya panjang, biar bersih pangkal tanduk ya. Pakai mesin sekalian pakai gunting juga. Ini kebersihan pangkal tanduk juga penting sekali. Karena saya di sini ambil belajar semua sama domba-domba yang di sini sambil mempelajari lah. Karena takutnya kalau nggak bersih bagian pangkal tanduknya bisa nanti kuris atau mulikatnya apa ya, ada nggak sempurna lah, nggak mulus tumbuhnya. Jadi di sini juga ada yang tanduknya mulikat, yang nggak mulus. Jadi buat bahan belajar saya juga, karena dombanya emang nggak bisa diam juga, pengaruh. Jadi ke kandang nabrak-nabrakin bisa jadi pengaruh karena lagi pertumbuhan, tapi ke kandangnya dadagor atau gedor-gedor. Jadi itu pengaruh juga. Sebenarnya gimana dombanya juga sih, kalau kita miaranya udah bener tapi dombanya di kandangnya nggak bisa diem ya mau nggak mau lah, sambil bahan belajar juga, sambil lihat karakter dan sifat dombanya masing-masing. Sebenarnya ini kita seperti biasa beres butik, kompres dulu. Di bagian bawahnya kita pakai air dingin juga biar bersih. Jadi sambil diseka-seka lagi. Karena waktu hari kemarin udah panjang lagi ternyata bulunya, jadi kita pendekin lagi sekalian pakai mesin. Nah, kemarin kan cuma pakai gunting, jadi sekalian sekarang pakai mesin. Sekalian dirapihin semuanya. Ya, kita
sini telinga, sini set ke bawah. Ini biar bagian sininya panjang. Sama habis di butik bersihin. Oke, jadi lakuin ini biasanya pas usia 3 bulan pas. Jadi 1 bulan setelah sapi biasanya dia baru dihabisin. Ya, mudah-mudahan bisa sesuai harapan, mulus, gak ada kendala di sini, gak ada kuris lagi, gak ada borok di sininya, jadi bisa tumbuhnya mulus, panjang, dan dombanya juga sehat. Oke, mungkin Bare untuk video konten kali ini cukup sekian. Semoga videonya bermanfaat untuk Bare semuanya. Yang mau coba silahkan dicoba, jadi sama-sama belajar. Tapi kalau yang nggak yakin dan nggak mau jangan dicoba. Jadi saya di sini cuman berbagi ilmu pengalaman saya dan yang saya bisa, barangkali bisa berguna buat Bare semuanya. Ya kalau mau ditiru silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke Bare ya, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih untuk Bare semua yang sudah selalu mendukung channel kita. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share ke Bare yang lainnya supaya kita di sini bisa sama-sama belajar apapun tentang domba Garut dan lancar juga puasanya sampai nanti maghrib. Oke, saya Arifa. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.